Panti jompo itu bagus. Panti jompo itu harus ada. Dari mulai dia melahirkan, mengurus, dan si ibu mengurus siang dan malam, kemudian bapaknya mencari nafkah. Sekarang ketika dewasa dan dia sudah tua, kok dibiarkan di panti jompo? Gak boleh, hukumnya haram. Satu ibu itu bisa merawat 10 anaknya, tapi terkadang 10 anak itu belum tentu bisa merawat satu ibu. Tapi ada orang kafir yang tetap ngurusin orang tuanya yang sudah lumpuh, ngurusin orang tuanya yang pikun. Ini kafir. Kok dia masih bisa berbuat baik? Kok kita orang Islam nggak bisa berbuat baik? Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Kami bersaudara disibukkan dengan urusan keluarga masing-masing dengan mencari rezeki dan berpisah dengan orang tua agar bisa menghasilkan lebih banyak, Mbak Isah, dan bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada orang tua. Alhamdulillah kami diberikan karunia menjadi atasih kedutaan. Kami memiliki ortu yang sudah sepuh dan tidak bisa tinggal bersama kami, sehingga dengan terpaksa kami titipkan orang tua di panti jompo. Timbul rasa rindu kepada orang tua karena jarak kami yang jauh. Namun ketika kami berusaha untuk menjenguk orang tua, kadang orang tua tidak mengenal kami merasa sedih, dan kami ingin berbakti namun tidak memungkinkan karena kondisi kami yang dijelaskan di atas. Ustaz, apakah dalam keadaan seperti ini kami berdosa? Mohon solusinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Tentang masalah berbakti pada kedua orang tua sudah saya jelaskan beberapa kali, dan juga sudah ada videonya tentang wajibnya berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua ini wajib. Durhaka pada orang tua merupakan dosa besar, yang paling besar. Pertanyaan tadi berkaitan dengan orang tua. Dia masukkan orang tuanya di panti jompo, ini merupakan kedurhakaan. Ini anak durhaka. Kalau dia satu orang, ini anak durhaka. Kalau 2 orang anaknya, 5 orang anaknya, semua anak durhaka. Dan semua anak itu merupakan anak-anak yang celaka. Perhatikan tuh. Gak boleh masukkan orang tua ke panti jompo, gak boleh, haram hukumnya antum. Selama masih ada antum, tetap antum tugas di mana aja, antum harus bawa orang tua antum. Kalau dia gak ada lagi temannya, antum anak sendiri, wajib antum urus orang tua antum. Karena ini merupakan kewajiban. Berbakti pada orang tua kewajiban. Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam beribadah kepada Allah jangan berbuat syirik, dan dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, semua yang dikatakan baik menurut syariat dan baik menurut uruf masyarakat, kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Meletakkan orang tua, menitipkan orang tua di panti jompo, ini kedurhakaan. Karena orang tua dulu mengurus kita dari kecil. Dari mulai dia melahirkan, mengurus, dan si ibu mengurus siang dan malam, kemudian bapaknya mencari nafkah. Sekarang ketika dewasa dan dia sudah tua, kok dibiarkan di panti jompo? Gak boleh, hukumnya haram. Meletakkan orang tua di panti, hukumnya haram dalam Islam. Haram. Sekarang kesempatan orang tua ini kita berbakti. Kan saya sudah bawakan hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Muslim. Ragima anfu mri'in adraka abawahi walam yudkhilahul jannah
Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi, celaka seseorang yang orang tuanya masih hidup tapi tidak masukkan dia ke dalam surga. Kesempatan dia berbakti. Bagaimanapun kondisi orang tua, apakah dia pikun, apakah dia cacat, apakah dia lumpuh, anak yang ngurus, gitu. Ngurus. Kalau dia nggak mampu sendiri, ya boleh panggil pembantu untuk bantu ngurus. Tapi tetap di rumahnya dia dan dia ngurus. Karena itulah ketaatan, itulah bentuknya ihsan, itulah bentuknya berbakti pada orang tua, dan itu yang diinginkan oleh orang tua. Makanya banyak kan yang orang tua kemudian nggak mau ketemu anaknya, sakit dia, dititipkan di panti jompo, nggak mau dia ketemu anaknya, karena udah sakit. Kok saya dititipkan panti jompo? Nggak mau dia. Kita urus di rumah kita. Dia susah payah dulu orang tua ngalami itu ketika kita masih kecil. Sulit kita. Sekarang dia sudah tua, kesempatan kita. Ini bicara soal ibadah. Ini bicara soal sorga dan neraka. Di masyarakat aja nggak pantas lah seorang anak. Ini bicara masyarakat, artinya bukan dari syarat kita bicara. Ada anak yang orang tuanya orang umum nih, ditaruh di panti jompo. Itu di masyarakat udah tercela itu. Ini anak durhaka tercela. Apalagi dia orang Islam, apalagi dia ngaji. Kok orang tuanya diletakkan di panti jompo? Ini nggak punya adab, ini nggak punya akhlak pada orang tua, ini nggak tahu budi, nggak bisa membalas budi orang tua. Anak yang laim, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Antum ambil itu orang tua antum urus di rumah antum. Bagaimana keadaan antum? Apakah antum sebagai orang awam, pejabat, atau apa aja? Tetap orang tua wajib berbuat baik kita orang tua. Jadi meskipun kita punya kedudukan, punya jabatan, tetap berbuat baik pada orang tua itu wajib. Bukan karena antum punya tugas, saya sebagai atase, kemudian saya tetap antum wajib urus. Gimana caranya antum urus orang tua antum? Kalau enggak antum keluar dari pekerjaan untuk berbakti pada orang tua, cari kerjaan yang lain yang lebih mulia. Orang tua ini wajib kita urus. Kalau antum bilang tadi antum jadi atase, nggak perlu jadi atase. Kalau antum sia-siakan orang tua antum, apa antum dapat uang yang besar, dapat kedudukan, antum dengan sebab itu masuk neraka gara-gara orang tua? Rugi dong dunia dan akhirat. Sekarang bagaimana orang tua antum urus yang dengan itu antum masuk surga? Itu yang antum cari. Gitu. Meskipun pekerjaan yang lain, apa pekerjaan yang bisa antum kerjakan? Yang antum harus dekat dengan orang tua. Karena itulah jalan antum menuju surga. Karena nas Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat baik pada orang tua. Karena Allah menyebutkannya apabila sudah umur tua kan. Kalau Allah menyebutkan demikian. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Ini bukan mengatakan ada lagi. Menaruh panti jompo lebih jahat antum daripada orang awam. Menaruh orang tua di panti jompo nggak benar. Kita yang wajib ngurus orang tua itu. Dia sakit kita yang ngurus, dia lumpuh kita yang ngurus, dia pikun kita yang ngurus, gitu. Dan sabar, itulah jalan kita menuju surga. Itulah perbuatan baik kita kepada orang tua. Tunjukkan kalau antum sebagai orang muslim, antum ngaji, antum ngurus. Banyak gua orang-orang kafir nih. Memang orang kafir umumnya letakkan orang tua, tapi ada orang kafir yang tetap ngurusin orang tuanya yang sudah lumpuh, ngurusin orang tuanya yang pikun. Ini kafir. Kok dia masih bisa berbuat baik? Kok kita orang Islam nggak bisa berbuat baik orang tua? Padahal Allah dalam Al-Quran menyuruh kita berbuat baik. Nabi SAW menyuruh berbuat baik. Perhatikan itu. Jalan kita menuju sorga itulah berbuat baik pada orang tua. Di samping kita ibadah kepada Allah. Jika seorang anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo dengan alasan kesibukan dan yang lainnya. Panti jompo itu bagus. Panti jompo itu harus ada. Untuk siapa? Untuk orang-orang tua yang nggak punya anak. Ada orang tua yang nggak punya anak, sehingga ya gimana dia mau hidup?
Tapi kalau punya anak, Allah itu berpesan kepada anak ini. Banyak pesan Allah dalam Al-Quranul Karim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah membuat ketetapan, engkau nggak boleh beribadah hanya kecuali kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu apa kata Allah? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu ada atau kedua-duanya dari orang tuamu itu sudah sepuh dan berada di sisimu, indak, bukan indah panti jompo, bukan diletakkan di tempat lain, indak di sisimu, nak. Iya. Satu ibu itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi terkadang 10 anak itu belum tentu bisa merawat satu ibu. Semua punya kesibukan. Semua punya pekerjaan. Iya. Karena biasanya orang tua sudah sepuh dan anaknya sudah pada menikah semua. Sehingga dia berpikir, ya gimana anak bisa menikmati hidup ini? Maka meletakkan orang tua di panti jompo. Engkau tanya sama ibu, bagaimana penderitaan dia di sana? Apa yang dia rasakan? Tatkala anaknya menghilang, tatkala anaknya sibuk mencari dunia. Kalau memang anaknya sibuk bekerja, maka engkau perlu ada orang yang menungguin ibu. Bukan di panti jompo, tapi di rumahmu. Ada perawat yang merawatnya bersamamu ketika engkau mampu untuk melakukan hal itu. Jadi kalau bicara dititipkan di sana orang tua, maka ini salah satu bentuk tidak menghormati dan menghargai orang tua. Sampai ada orang tua, ya Allah jemaah, anak lihat orang tua anak dua-duanya udah sepuh, udah sakit-sakitan. Ibu anak stroke ya, abah anak ya punya masalah di lututnya. Itu kalau anak sakit nggak bisa jumpain mereka tuh datang cuma ingin melihat anaknya gimana. Dan kalau bicara dunia, engkau mungkin punya kesibukan mengumpulkan harta ya. Mau dibawa kemana tuh harta? Sebagian manusia sampai titik duitnya nggak tahu mau dikemanakan. Ada manusia yang sudah banyak hartanya tapi nggak berhenti mencari, seperti minum air laut. Sedangkan orang tuanya ini pintu surga yang terindah. Pintu yang terindah tuh orang tuanya. Maka Nabi SAW mengatakan syaqiyun abdun. Sengsara seorang hamba. Masuk neraka nih orang. Adraka walidayhi ahadahuma aw kilahuma fil kibar falam yudkhilahu jannah. Ini anak yang dapat orang tuanya masih hidup, udah tua, satu atau dua-duanya, tapi nggak bisa masuk surga dia. Maka hendaklah para istri kalau mendapatin suaminya punya orang tua yang sudah sepuh, hendaklah dia mendukung suaminya. Kalau bicara urusan kenikmatan dunia, sebentar kenikmatan dunia. Kelelahanmu membantu suami merawat orang tuanya, insya Allah mengantarkanmu kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu fiik.